Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syala Sofa Sabrina dengan NPM 1012215 dari Prodi Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabil dengan NPM 101221106. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Akromeja. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengiriman barang ke luar negeri. Berikut presentasinya. Pengiriman barang ke luar negeri adalah proses yang melibatkan beberapa langkah penting dan mematuhi berbagai regulasi. Yang pertama kita bahas yaitu syarat pengiriman ke luar negeri, yaitu yang dibutuhkan dokumen dan persyaratan. Yang pertama yaitu faktur, untuk menyatakan nilai dan deskripsi barang yang kita kirim ke luar negeri. Lalu yang kedua, dokumen bea cukai. Ini diperlukan untuk melewati pemeriksaan bea. Jadi agar pemeriksaan bea cukai itu lolos, kita harus mempunyai dokumen bea cukai itu. Lalu yang ketiga ini ada izin ekspor. Ini diperlukan untuk barang tertentu seperti makanan dan obat-obatan. Lalu yang selanjutnya itu regulasi yang berlaku. Yang pertama, pengiriman makanan dan obat-obatan memerlukan izin dari BPOM. Jadi, misalnya kita mau mengirimkan makanan dan obat-obatan ke luar negeri, itu harus ada izinnya dulu dari BPOM. Lalu yang kedua ini, barang elektronik dibatasi hingga 2 item per pengiriman. Yang ketiga, pengiriman tumbuhan dan hewan memerlukan izin dari badan karantina. Jadi jika kita mengirimkan hewan ke luar negeri, yaitu salah satunya harus ada vaksin hewan tersebut, bahwa hewan tersebut itu sehat dan bisa dikirim ke luar negeri. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Teh Salma. Untuk Teh Salma dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengiriman. Yang saya akan jelaskan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada persiapan barang. Jadi barang harus di-packing dengan standar yang sesuai guna untuk mencegah kerusakan. Nah, yang kedua itu pilih ekspedisi. Pilih jasa ekspedisi itu sesuai kebutuhan, pilih yang terpercaya. Nah, seperti DHL atau Layan Parcel. Masing-masing ekspedisi memiliki ketentuan dan biayanya yang berbeda. Nah, lalu yang ketiga ada isi formulir pengiriman. Nah, isi formulir pengiriman dengan lengkap, termasuk alamat penerima dan informasi kontak, itu bisa mengurangi salahnya pengiriman. Lalu yang keempat, ada pembayaran ongkos kirim. Setelah formulir diisi tadi, paket akan ditimbang untuk menentukan biaya pengiriman. Pembayaran dapat dilakukan oleh pengirim atau dilakukan oleh penerima. Lalu yang kelima itu simpan resi pengiriman. Kenapa kita harus menyimpan resi pengiriman? Karena itu bisa untuk sebagai bukti pengiriman dan untuk melacak status paket kita sudah sampai di mana. Jadi kalau untuk pengirim kita bisa tahu paketnya bisa udah sampai atau belum, dan begitupun sebaliknya. Selanjutnya ada metode pengiriman. Nah, metode pengiriman itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pengiriman udara. Terus yang kedua ada pengiriman lewat laut. Yang ketiga ada pengiriman lewat darat. Nah, kalau pengiriman udara itu lebih cepat, tetapi pastinya lebih mahal. Jika pengiriman laut itu lebih ekonomis untuk barang berat. Nah, kalau untuk pengiriman darat itu biasanya untuk ke negara tetangga. Biasanya yang dari udara itu ya jauh lebih mahal ya, karena sudah pasti cepat, terus sudah pasti lebih aman, dan biasanya barang-barang yang
menggunakan pengiriman udara biasanya itu dokumen-dokumen penting dan barang-barang mahal atau barang-barang luxury ya. Terus pengiriman laut juga itu biasanya pakai kontainer, terus dia lebih lama lalu lebih murah juga. Kalau kalian yang di sini mau mencoba buat ekspor atau impor bisa menggunakan jalur laut ya. Terus ada pengiriman darat, biasanya dia ke negara tetangga ya, contohnya kayak di Singapura mau ke Malaysia atau ke negara-negara tetangga sekitarnya, dia juga lebih murah ya. Terus di sini saya akan menjelaskan studi kasus ya. Oke teman-teman, di sini yang menjadi studi kasusnya yaitu layanan IMS Express Mail Service yang disediakan oleh PT Pos Indonesia. Nah di sini itu dia studi kasusnya ya, kasusnya dia birokrasi dari bea cukai ya. Jadi dia biasanya susah gitu ya, agak sulit gitu, prosesnya lama dari bea cukai, kantor bea cukainya gitu. Terus ada ketepatan waktunya biasanya juga lama ya, gara-gara proses mengurus dokumen di bea cukainya. Terus ada variasi dari negara tujuan, biasanya negara tujuannya itu belum mengizinkan barang yang akan diekspor. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.